Selamat pagi, sahabat Serasi di KUA dan Pasar Selatan. Kembali dalam program Sigap Edukasi Agama dari Penyuluh Agama. Shalom, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sahabat Serasi, pada kesempatan pagi hari ini kita mau membahas satu uh, tema atau topik uh, yang cukup familiar tentang fatherless. Jadi hadir bukan hanya ada. Ya, sangat gitu ya. menarik ya. Ya, ini sangat menarik sekali karena bicara tentang seorang bapak atau seorang ayah. Jadi tidak hanya dia sekedar ada, tapi juga dia hadir. Nah, apa maksud dari hadir dan ada ini nanti kita akan bahas dalam program pagi hari ini. Saya Restu Manehe dari Penyuluh Agama Kristen, dan juga di sebelah kiri saya ada saya Ade Meila dari Penyuluh Agama Hindu di kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Oke, jadi kami berdua akan membahas tentang tema ini, tentang fatherless, hadir bukan hanya ada. Ya, Oke. Mungkin saya bisa minta pendapat dulu dari Ibu Mela itu tentang fatherless itu seperti apa ya? Nah, jadi fatherless benar sekali tadi dikatakan sosok ayah. Jadi hadir tidak hanya sekedar ada gitu. Berarti figurnya yang dikatakan kan. Nah, jadi fatherless. Jadi dalam rumah tangga idealnya kan ada sosok yang dikatakan sebagai ayah dan juga hadir dan juga memberikan perannya. Mungkin perannya itu yang ada atau tidaknya ya. Karena istilahnya peran orang tua, baik itu ayah, ibu, itu sangat-sangat penting untuk anaknya. Ya, karena ya kita tahu sendiri anak itu dia memulai mendapat pengalaman, pendidikan, pengetahuan, pendidikan yang informal tentunya ya. Itu yang pertama itu pasti dari keluarga. Dia mencontoh, meniru, istilahnya itu pasti dari orang tuanya. Karena orang tua merupakan figur yang sangat istilahnya role modelnya dia. Bagi seorang anak. Nah, di sini dikatakan fatherless, balik lagi. Jadi kalau tidak salah saya membaca sih istilahnya itu ketika seseorang itu kehilangan sosok ayah atau figur ayah. Mungkin seperti itu gambarannya. Nah, sekarang balik lagi, penting tidak sosok ayah itu? Betul. Kalau menurut Pak Restu gimana? Iya, bicara tentang fatherless gitu ya. Jadi hadir bukan hanya fenomena yang banyak dibahas juga ya di beberapa kegiatan lain. Karena ada banyak orang tua yang misalnya anak itu dia punya orang tua sebenarnya. Dia punya orang tua, tapi tidak pernah hadir. Tidak pernah hadir dalam artian tidak pernah hadir dalam hidup anak tersebut ketika dia susah misalnya. Jadi anak ini membutuhkan orang yang menolong dia misalnya ketika mungkin dia sekolah, lalu kemudian dia punya masalah di sekolah. Nah, bagaimana kehadiran seorang ayah maupun ibu dalam hal ini itu sangat penting. Ya, jadi bicara tentang fatherless itu bukan hanya tentang ketiadaan ayah secara fisik, gitu ya.
Tapi juga istilah ini adalah absennya peran psikologi, emosional, dan edukatif seorang ayah ya dalam kehidupan anak, meskipun sebenarnya ayahnya ada, tinggal serumah. Gitu. Tapi kalau misalnya sudah kumpul, bahkan ya syukur-syukur kalau misalnya ada kumpul bareng bersama dengan keluarga. Dan kalau misalnya sudah kumpul, masing-masing sibuk dengan gadgetnya sendiri-sendiri, sehingga komunikasi pun tidak ada. Sedangkan anak-anak butuh itu. Nah, peran dari seorang ayah itu sangat penting sekali. Baik itu bagi seorang anak laki-laki maupun bagi seorang anak perempuan. Dan juga bagi istrinya tentunya. Jadi peran penting seorang ayah ini ya kalau dibilang sangat diperlukan. Dalam agama Kristen, laki-laki itu adalah seorang yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarganya. Gitu. Makanya dalam agama Kristen itu laki-laki itu sebagai tulang punggung sebenarnya. Jadi dia yang garda terdepan gitu bagi keluarganya, termasuk dalam hal melindungi, kemudian misalnya menafkahi dan lain sebagainya. Tapi kemudian tidak tertutup kemungkinan ada yang kebalikannya, tergantung kesepakatan kita dalam berumah tangga. Ya. Ada yang misalnya memilih untuk istrinya yang kerja, suaminya yang urus anak, urus rumah misalnya, atau mungkin ada usaha kecil yang diurus di rumah. Itu juga yang waktunya lebih fleksibel mungkin ya. Betul. Ya. Jadi peran seorang ayah itu sangat penting. Iya. Jadi istilahnya seperti ini Pak Restu. Fatherless ini lebih ke, kalau saya tangkap sih dari gininya Pak Restu, penjelasan tadi istilahnya ketika sosok ayah itu ada, tidak hanya sekedar fisiknya aja yang ada, ya, tetapi juga perannya itu baik secara materi maupun psikisnya. Nah, sebenarnya sih saya agak terkulik sedikit ya, karena saya termasuk korban fatherless itu. Iya, cuman bagaimana kita membawa diri ke arah yang positif, sehingga tidak ada istilahnya kan sering kita mendengar seorang anak jadi anak yang broken home atau bagaimana. Itu kan salah satu dampak. Secara tidak langsung itu pengaruhnya kepada anak, dampak, kemudian fisikisnya, sifatnya. Saya merasakan, saya itu merasakan kalau saya di rumah itu dibentuk, kita kan membentuk karakter nih. Di rumah itu kan membentuk karakter anak. Jadi saya secara tidak langsung karakter saya itu dipengaruhi oleh hal itu. Cuman balik lagi, peran orang tua itu kan ada dua. Ada seorang ibu dan seorang ayah. Nah, syukurnya Pak Restu, mungkin ibunya saya yang istilahnya strong woman. Nah, itu benar-benar strong woman dalam hidup saya itu, yang istilahnya mengambil dua peran itu ya. Iya, mengambil dua peran sampai saya sekarang berpikir gini, oh ternyata ini yang dikatakan seorang ibu itu hidup untuk anaknya. Dia itu hidup untuk anaknya. Jadi tidak dia mengesampingkan tentang perasaan, ego dan lain sebagainya. Nah, saya berpikir begini, kadang sosok ayah yang ada tapi tidak memberikan peran, dibanding yang memang istilahnya memang tidak punya ayah dari lahir, anggapan dia tuh ayahnya mungkin meninggal atau bagaimana, itu kan duka ya. Itu duka, tapi kadang itu lebih menyakitkan bagi seorang anak. Karena istilahnya begini Pak Restu, kita melihat kita punya ayah itu hadir, tapi
ada tapi nggak hadir. Nah gitu, tapi kita tidak mendapatkan. Apalagi saya yang 4 cewek-cewek yang katanya ayah itu adalah cinta pertama bagi anak perempuan. Jadi dia akan sangat berekspektasi tinggi kepada ayahnya. Ketika ekspektasi itu tidak terpenuhi, nah kecewa itu ada, karakter terbentuk. Tetapi seorang anak itu kan melewati fase, fase anak-anak yang meniru, kemudian fase remaja, fase memberontak. Nah saya, kakak saya dan adik saya itu merasakan. Ya itu merasakan real. Karena tidak mendapatkan peran dari seorang ayah. Tapi saya punya yang Astungkare sampai sekarang masih sehat, kedua orang tua saya. Gitu. Nah kemudian pada saat remaja kita kan fasenya fase memberontak, fase memberontak. Di sana kita tuh istilahnya tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang mengarahkan, tidak mendapatkan sosok pelindung, sosok pelindung. Betul. Nah jadi di sana terbentuk karakter yang keras, ego tinggi, pasti tidak akan terpungkiri seperti itu, keras. Kemudian plusnya itu mandiri. Betul. Plusnya itu mandiri. Ada setiap hal itu ada plusnya. Nah, di sini peran orang tua sangat penting. Ibu saya sangat penting. Jadi mengarahkan sampai mungkin kita beranjak dewasa, wajar saja ya mungkin kita remaja kan meluapkan emosi dan lain, kecewaan. Kemudian pada saat kita dewasa, menginjak dewasa, mulai berpikir, kalau dia tidak mengerti dengan orang tua kita, tidak mengerti dengan istilahnya, belum mengerti dengan tanggung jawabnya. Mari kita yang memberikan pengertian, tanggung jawabnya, berdamai dengan keadaan. Saya sih ngomongnya sekarang itu gampang ya, ngomongnya itu gampang, tapi saya sendiri berdamai dengan keadaan itu perlu waktu sekian tahun, banyak tahun. Tapi istilahnya seperti ini Pak Restu, kalau tidak ada orang tua kita, tidak akan ada kita. Bagaimanapun mereka adalah orang tua kita. Berdamai dengan keadaan, istilahnya dia dengan sendirinya. Sadar itu kan tidak ada waktu istilahnya terlambat kan, jadi kapan aja. Jadi sekarang dia yang malah seperti ini loh anak-anaknya saya, seperti ini kehidupannya. Jadi sekarang dia orang tuanya saya, bapaknya saya yang malah lebih peduli. Kadang orang tua itu seperti ini Pak Restu, kadang orang tua itu kalau Pak Restu di rumah mungkin nggak terlalu banyak ya omongnya ya, malah ibunya yang banyak ngatur dan lain-lain. Tapi setelah dia gini, mungkin dia merasakan kecewaan sendiri. Kok saya nggak ada ketika anaknya saya berproses titik terendah seperti tadi. Secara otomatis tersadarkan. Akhirnya setelah kita mau menikah dan lain-lain, dia yang malah protektifnya. Takutnya mungkin ya, saya tidak tahu istilahnya kan, karena kita sudah komunikasi tidak seintens itu mungkin, tapi kan namanya anak sama orang tua pasti ada ikatan batin ya. Mungkin dia gini, mungkin nanti kalau anaknya saya menikah biar tidak ketemu yang seperti saya gitu mungkin ya Pak Restu ya. Jadi dia lebih selektif ke pasangan. Nah, sama juga di Hindu juga dikatakan sebenarnya seorang laki-laki itu kan sudah punya kodrat. Istilahnya ada, kita mengenal istilah purusa dan pradana. Jadi seorang laki-laki itu sebagai purusa. Nah, perempuan itu sebagai pradana. Seperti sama, sebenarnya yang di Kristen itu seorang laki-laki, kalau di Hindu juga gitu Pak Restu, dikatakan dia harus
istilahnya menanggung semuanya kan, baik itu materi, membimbing, istilahnya mengayomi, sama seperti kapal dia nahkodanya kan, gitu. Jadi mau dibawa ke arah mana, ya sama seperti itu. Cuman di sini balik lagi, kita yang harus menyadari hal itu. Kalau merubah karakter itu memang sulit. Tapi dengan berjalannya waktu. Pasti mungkin tidak berubah 100%. Tapi akan bergeser gitu ya. Mungkin berubah sedikit-sedikit gitu mungkin. Nah, seperti itu sih, karena fatherless itu kalau menurut saya sih harus diputus. Agar tidak seperti saya nanti kita sudah merasakan yang namanya fatherless itu seperti apa, tidak ada korban dari generasi berikutnya. Iya, jangan sampai nanti anaknya kita juga merasakan hal yang sama seperti itu, Pak Restu. Jadi kalau Pak Restu sendiri nih sebagai cowok ini sebagai seorang ayah lah. Sebagai seorang ayah juga ya. Jadi bagaimana menurut Pak Restu caranya? Nah, caranya. Saya sebenarnya juga dari keluarga yang hampir sama dengan Bu Mela ya. Jadi bapak saya dengan mama saya itu berbeda apa istilahnya ya? Berbeda cara pandang gitu dalam hal keluarga. Kalau bapak saya dia kerja ya sudah kerja aja gitu. Nggak mau mikir masalah yang lain-lain, ada masalah apa, yang penting kerja ya udah kerja. Kalau ibu saya beda, kerja sambil mikir gimana ini, gimana untuk besok, gimana, itulah bedanya ya. Itulah bedanya. Tapi justru setelah saya berkeluarga, saya belajar dari situ. Saya belajar dari situ karena saya tidak mendapatkan peran itu. Akhirnya setelah saya menikah, saya sadar bahwa ada sesuatu hal yang waktu itu saya tidak dapatkan, dan saya tidak mau istri saya dan anak saya tidak mendapatkan itu, gitu. Sehingga cara yang saya lakukan adalah yang mau tidak mau belajar dari kehidupan orang lain, kemudian baca buku dan lain sebagainya. Makanya misalnya kita mau menjadi seorang dokter gitu ya, itu kan ada sekolahnya. Orang mau jadi misalnya desainer, ada juga kuliahnya. Tapi menjadi orang tua itu nggak ada kuliahnya loh. Seumur hidup lagi belajarnya. Jadi nggak ada kuliahnya. Kuliahnya adalah ya pengalaman hidup sehari-hari gitu. Nah, kalau misalnya dari pengalaman kita sehari-hari, kemudian yang kita sering lihat dan kemudian yang kita sering adopsi adalah hal-hal yang negatif, maka itulah yang menjadi keahlian kita. Hal-hal yang sifatnya negatif. Tapi kalau misalnya kita melihat dari kehidupan orang lain, lalu kemudian kita mengambil dari sisi positifnya, itu juga yang akan menjadi keahlian kita atau kemampuan kita di masa yang akan datang. Saya sampai saya SMA, saya masih membandingkan bapak saya dengan bapak dari teman-teman saya. Karena misalnya ada kegiatan untuk yang diharuskan orang tua harus ada. Orang tua bapak saya tidak pernah datang. Sedangkan dari teman-teman saya, orang tuanya datang dan dengan namanya seorang anak ya. Jadi ketika ayahnya datang, bangga sekali mereka, senang mereka. Bahkan saya masih ingat waktu saya masih SMA itu, guru itu masih bisa mukul siswa. Gitu. Iya, saya merasakan. Kita masih merasakan. Betul, masih kan. Dan ketika orang tuanya mereka datang itu, jadi tanpa sadar sebenarnya itu memberikan protektif pada anak bahwa ini loh, kalau kamu dipukul guru, ini loh ada bapakmu. Ada sosok yang akan melindungi. Nah, itu yang saya rasakan gitu. Jadi ketika saya kecewa pasti ada. Tapi dengan berjalannya waktu setelah saya kuliah kemudian merantau, saya baru benar-benar sadar bahwa bagaimanapun ya bapak saya punya peran penting dalam hidup saya. Gitu. Setelah kuliah, merantau, kemudian ya sekarang kalau sebelumnya tidak mendapatkan perannya, sekarang tidak mendapatkan justru adanya di sini, itu karena jauh kan, gitu. Tapi dari situlah belajar bahwa namanya manusia pasti ada
kelemahannya, kekurangannya. ada kekurangannya. Tapi dari kekurangan itulah kemudian kita belajar untuk ketika saya menjadi seorang ayah, maka saya mau memberikan yang terbaik untuk istri saya dan juga untuk anak saya. Jadi saya berusaha untuk saya mau hadir, saya bermain, maka saya harus jadi teman ya. Betul. Mainannya juga pasti beda. Tapi saya berusaha untuk egonya hilangkan. Rasa malu untuk apa segala macam dengan orang lain singkirkan dulu. Ini anak saya dan saya mau anak saya tidak kehilangan figur dari seorang ayah yang adalah cinta pertamanya, yang juga nanti kedepannya adalah sebagai apa istilahnya ya, role model bagi dia, misalnya ketika dia memilih teman, ketika dia memilih pasangannya. Karena dari kecil itulah dibangun fondasinya. Kalau misalnya sudah besar, itu fondasinya udah kita nggak tahu. Sama lah seperti rumah misalnya ya. Rumah itu kalau dibangun, kalau fondasinya tidak kuat, maka lama-kelamaan bangunan itu tidak akan kuat ya. Ketika ada misalnya mungkin angin, badai itu bisa gampang roboh. Kehidupan seorang anak gitu ya, kalau tidak dibangun di atas dasar yang positif, yang baik, maka ke depan kita sudah bisa menebak kira-kira hasilnya seperti apa. Kalau misalnya anak itu kemudian tidak mendapatkan sosok atau figur seorang ayah dalam kehidupan. Nah, sebenarnya fatherless ini sangat berbahaya juga. Kenapa sangat berbahaya bagi seorang anak dan juga bagi istri, misalnya bagi keluarga secara keseluruhannya? Salah satu, saya membaca sebuah survei bahwa salah satu penyebab terjadinya broken home itu adalah fatherless. Misalnya, bagi seorang istri, kenapa misalnya akhirnya terjadi perselingkuhan dan lain sebagainya? Ada banyak faktor, tapi salah satunya adalah ketidakhadiran. Ada. Datang, misalnya pagi kerja, terus ada tidur bareng dengan istrinya, sekedar ada begitu aja, tapi nggak pernah ngobrol. Sosoknya ada, tapi perannya nggak ada. Sebagai seorang suami misalnya mungkin cerita dengan istrinya dan apa segala macam, tapi justru kadang-kadang ketika di luar, ceritanya justru banyak ya, gitu, dibandingkan dengan keluarganya sendiri. Nah ini menurut saya ini adalah sesuatu hal yang salah. Jika terjadi hal-hal seperti ini, maka itu perlu dievaluasi. Gitu. Jangan sampai akhirnya keluarga menjadi korban dan kita kelihatan di luar, wah keren gitu. Padahal di dalam keluarga kita sendiri sebenarnya sedang rapuh. Ya, sedang rapuh. Termasuk juga bagi seorang anak. Seorang anak jika dia tidak mendapatkan figur seorang ayah ataupun ibu, maka kemungkinan besar dia bisa mendapatkan atau mencari di luar. Iya, saya itu. Betul ya? Tapi saya mencarinya dengan cara positif. Nah, kalau misalnya dengan cara yang positif, oke lah. Tapi kalau misalnya dia mendapatkan figur yang salah. Nah, ini yang dampak buruknya sebenarnya. Tanda tanya nanti ya. Betul. Pasti akan keburuk. Pasti. Iya, karena gini Pak Restu. Karena saya tuh real mengalami. Ya, jadi istilahnya begini Pak Restu. Benar kata Pak Restu. Jadi seorang ayah itu akan menjadi role modelnya kita ketika kita mencari pasangan. Yakin. Nah, tapi ketika kita tidak mendapatkan, ini loh role modelnya kita. Tapi role model yang seperti apa? Nggak tahu kita, kan? Tapi kita ingin dalam diri itu ingin seperti apa sih? Merasakan dilindungi, Nah ini kalau ke negatif, nah itu berbahaya. Apalagi untuk anak perempuan. Itu berbahaya sekali. Tapi kalau saya itu
istilahnya itu jadinya ke arah, karena kita punya kriteria pasti kan, Ya, kita pasti. mencari pasangan itu Ya. punya kriteria. Jadi selalu terbersit dalam pikiran saya, pasangan itu harus, jadi kita tuh harus seperti seperti ini, harus yang bisa tanggung jawab, harus yang ini, harus yang ini. Kadang tanpa kita sadari kita terlalu obsesi. Ya, Saya merasakan dan terlalu banyak menuntut jadinya ke pasangan. Itu kalau saya awal-awal dulu kenal Pak Wisnu sama suami, awal-awal baru menikah, karena mungkin kita tuh istilahnya sekian tahun dari kecil sampai sampai remaja tidak bisa menemukan. Betul. Jadi sekalinya menemukan banyak tuntutan. Betul. Nah, banyak tuntutan itu yang bahaya. Jadi tergantung kita komunikasi sama pasangan dan pengertiannya. Istilahnya sampai ibunya saya itu bilang ke pasangan dan ke pasangan kakaknya saya kan 11-12 pasti masalahnya pasti sama kan, karena kita di lingkungan yang sama gitu. Jadi diberitahukan ini loh pasanganmu seperti ini, dia pasti akan selalu menuntut kamu itu sebagai seorang ayahnya dia, bukan pasangan, tapi ayah. Tapi saya sekarang baru, oh iya ya, saya itu menuntut pasangan saya itu sebagai sosok ayah, bukan pasangan. Sebenarnya itu tidak sehat ya, karena kita menuntut loh. Sebenarnya yang hubungan yang ideal itu kan tidak ada tuntutan ya. Cuman ya itu pasti ada luka, ada luka tersendiri yang mungkin harus disembuhkan dengan hal yang positif, dengan lingkungan positif. Karena kalau saya ada sosok tidak mendapat peran, baik itu material maupun psikis. Untungnya orang tua saya, ibu saya seperti yang saya katakan tadi, dia itu bisa mengambil alih, mengcover gitu loh. Benar sekali kata Pak Restu, makanya fatherless itu sangat penting. Oke lah kalau untungnya di keluarga saya ibu saya masih bisa mengcover. Kalau yang tidak, nah kalau yang tidak itu mau dibawa kemana ini anak-anaknya? Jangan sampai generasi berikutnya kemudian anak itu mencari jalan pintas. Contohnya kenakalan remaja. Betul. Kadang dia tuh sengaja dia cari perhatian biar diperhatikan. Jadi dia tuh kan merasa tidak diperhatikan, tidak disayangi. Muncul kenakalan remaja, kemudian pergaulan bebas, seks bebas dan lain-lain gitu. Pasti akan muncul jiwa, apalagi remaja loh, jiwa pemberontak. Kalau ibunya saya loh keras. Jadi lu salah ya salah, lu enggak ya enggak gitu kan. Untungnya ya sekarang jadinya saya pun keras jadinya kan, jadi sosok yang terbawa gitu. Jadinya saya sekarang kalau saya Pak Restu sama adik yang saya itu jaraknya itu kan jauh. Jadi kita tuh sama kakaknya saya, oh dulu kita seperti ini ya waktu remaja, pemberontaknya ya udah maklumi aja, mending ya kita udah tahu backgroundnya. Kalau yang tidak tahu backgroundnya kita seperti apa, itu kan jadi susah dia bersosialisasi, bersosialisasi, kemudian banyak dampak-dampak negatifnya. Benar sekali kata Pak Restu, jadi orang tua itu tidak ada sekolahnya, tidak ada panduannya, tidak ada sekolahnya. Kalau menurut saya pernah dikatakan seperti ini, tidak ada orang tua yang salah, tidak ada orang tua yang salah, tapi keliru itu ada. Kalau menurut saya itu, saya setuju dengan hal itu. Kalau sebagai orang tua tidak ada yang salah, karena setiap orang tua itu cara mendidiknya berbeda. Karena kita dari background yang berbeda. Kayak tadi Pak Restu bilang, ibu bapaknya Pak Restu beda. Cara pola pikirnya karena beda. Dari keluarga yang berbeda kan. Nah,
Makanya saya setuju dengan istilah itu, tidak ada orang tua yang salah, tapi keliru iya ada. Ya, kalau anak, saya dulu masih gengsi. Kalau orang Bali bilang, ujang raga gede beli, nak raga sing beli. Ngapain kita yang minta maaf? Bukan kita yang salah, ya kan? Jadi kalau sekarang, ya udahlah, gitu. Masih udah bisa, ya udahlah gitu. Apa salahnya kita tuh memulai komunikasi? Kadang beda orang tua, beda karakter. Sama dengan beda anak, beda karakter ya Pak Restu ya. Jadi kayak di rumah itu sudah kebanyakan seperti itu. Ibunya yang nggak boleh gini ya. Ini bapaknya yang oh iya, diam. Tapi kadang setelah saya kan manggil ayah ya. Bu, ayah nggak pernah ini. Nanya kok. Ternyata dia itu nanya. Tapi nanyanya tidak ke kita. Ternyata dia itu nanya ke ibunya, ke pasangannya. Betul. Sebenarnya dia tuh benar, tapi mungkin keliru balik lagi ya. Keliru karena kita itu pengennya itu ada perhatian, ada touchingnya, ada sentuhannya, ada komunikasi. Mungkin dia yang orang tua itu tidak sama pemikiran sama kita. Satu, kita sudah sudah berkembang, teknologi dan lain-lain. Ya kalau orang tuanya kita teknologinya sama berkembangnya sama kita. Kalau tidak, nah itu kadang itu yang harus, kalau menurut saya sih fatherless ini tidak hanya dibangun dari, maksudnya tuh seorang ayah yang harus membenahi perannya dia, tapi seorang anak juga berperan. Seorang anak juga berperan, terlebih ketika anak itu sudah remaja, karena kan sudah bisa berpikir ya, dewasa. Kalau anak-anak itu masih kecil, sosok ayah dan ibu itu sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting karena ya balik lagi membentuk karakter. Jadi kalau kita sih berpikirnya gini, memang tugas orang tua itu, apalagi ayah itu mencari nafkah kan gitu ya. Tapi di sela-sela kesibukannya mencari nafkah, mungkin kita harus ekstra dalam istilahnya mengurus keluarga, anak, istri, agar ya seperti Pak Restu tadi bilang, pada saat momen-momen penting terutama harus bisa hadir dan membagi waktu nih Pak Restu. Contohnya, nah kayak sekarang nih lagi MPLS Pak Restu. MPLS. Jadi ya seorang ayah itu kan sangat diharapkan sebenarnya dari kehadirannya di sekolah atau mengantar ke sekolah, terus menjemput. Mungkin dia itu merasa terlindungi. Seorang anak, mungkin Pak Restu gimana? Anaknya sudah mulai sekolah? Belum mulai sekolah, tapi maksudnya di gereja ada sekolah untuk anak, karena dia baru umur 4 tahun, harusnya tahun ini masuk playgroup ya. Tapi saya pikir untuk TKB aja langsung ya. Gitu. Jadi memang benar ya, dari apa yang kita bahas tadi, saya mencoba untuk merangkum gitu ya, bahwa untuk menjadi seorang ayah dan untuk memutus rantai fatherless itu, maka seorang ayah harus hadir sepenuhnya dalam kehidupan keluarga, apakah itu anak, ada istrinya, intinya dalam keluarga. Itu penting sekali. Yang kedua adalah validasi emosi. Kenapa perlu validasi emosi? Karena misalnya anak ketika dia lagi ada masalah, dan kita harus bisa membuka ruang bagi dia untuk terbuka, untuk cerita, supaya
dia tidak cerita kepada orang lain. Dia tidak mencari tempat curhat di luar, karena itu bisa berbahaya. Tapi kita sebagai orang tua, apakah itu ayah dan ibu, harus bisa membuka ruang bagi anak kita untuk dia bisa curhat. Tapi jangan dihakimi. Iya. Dengarkan. Dan kalau mungkin dia salah, kita juga pernah salah sebagai orang tua, dan kita pernah seperti mereka. Maka tugas kita adalah meluruskan, memberikan pemahaman, memberikan pengertian. Terus yang ketiga adalah terlibat dalam ritual hariannya. Misalnya, mungkin ketika dia lagi belajar, ya datangin, tanya, adik lagi belajar apa? Hari ini belajar apa di sekolah? Ada masalah apa? Tadi bermain dengan siapa di sekolah? Sehingga dengan cara seperti itu, anak merasa bahwa, ternyata saya ini tidak sendiri di rumah ini. Gitu. Jadi ada orang yang benar-benar memperhatikan saya. Sehingga secara prestasi, itu akan memicu dia untuk semangat. Gitu. Karena nanti akan ditanya, besok ujian, nilaimu berapa? Jadi secara tidak sadar, kita sudah menanamkan nilai-nilai yang positif kepada anak-anak kita. Dan yang keempat adalah menjadi teladan, bukan sekedar pengatur. Benar. Ini banyak terjadi dalam keluarga gitu ya. Jadi seorang ayah bukannya menjadi teladan, tapi hanya ngatur-ngatur saja, bentak-bentak aja. Iya kan? Bentak. Dan kalau misalnya, yang penting saya sebagai kepala keluarga, saya ayahmu, nggak boleh melawan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sehingga didikan itu akan terbawa kepada anak. Dan ketika dia misalnya bermain dengan temannya, dan dia rasa itu salah, tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, dia akan mengadopsi didikan itu, dan dia akan terapkan kepada temannya. Dan itu berdampak buruk karena anak-anak yang lain bisa menilai bahwa oke, ini bukan teman yang baik untuk saya. Gitu. Istilahnya tukang atur jadinya gitu. Tapi dia tidak mau mengikuti orang lain. Maka perlu teladan dari orang tua juga. Dan yang kelima adalah kerjasama dengan ibu juga. Pasangan dengan pasangan itu penting. Karena ya tidak bisa dipungkiri bahwa yang membuat rumah tangga itu atau keluarga itu bisa sejahtera, ya peran dari kedua orang ini, seorang ayah dan juga seorang ibu. Gitu. Jadi saya sih menilai seperti yang dikatakan Pak Restu itu benar sekali. Jangan istilahnya kita menjadi seorang ayah itu istilahnya hanya bisa mengatur, tapi tidak menjadi teladan. Betul. Hanya bisa memberi tahu, tapi tidak memberikan contoh gitu. Jadi istilahnya tuh seperti masih zaman patriarki kan. Nah, contohnya kamu harus ini. Betul. Kamu harus membersihkan rumah, harus lain-lain. Tapi dia tidak melakukan kan. Kalau sekarang istilahnya contoh nyatanya dengan tidak kita tuh istilahnya memberikan. Kita tidak hanya memberikan. Jadi kamu kalau bangun tidur harus bersihkan kamar dan lain-lain, ada hal kecil. Betul. Tapi dia melihat, orang tuanya saya seperti ini, ayahnya saya seperti ini, dia pasti akan mengikuti. Contoh hal kecil, ketika seorang ayah saya melihat di kampung ini sering sekali terjadi. Anaknya masih kecil, terus dibilang, kamu kalau di rumah kalau keluar itu tidak boleh nggak pakai baju. Kamu harus istilahnya kamu nggak boleh pakai celana aja, kamu nggak boleh harus pakai baju gitu kan. Tapi dia sendiri yang cuma pakai celana pendek kan. Mau tidak mau anaknya, loh kamu kok nggak pakai baju keluar? Orang bapak aja nggak pakai baju kan gitu kan. Nah jadi itulah salah satu contoh ketika orang tua itu menjadi contoh role model. Kalau kita tidak melaksanakan, anak-anak zaman sekarang itu beda Pak Restu sama anak-anak zaman dulu. Kalau anak-anak zaman dulu dibilang enggak boleh, ya tidak. Kalau sekarang
bisa dibalik nanti kita. Iya, ditanya. Nggak boleh begitu. Kenapa? Loh, Bapak aja seperti ini. Nah, gitu. Ya. Jadi teladan itu penting ya. Teladan itu penting dan memberikan contoh. Betul. Memberikan contoh tidak hanya istilahnya tidak hanya materi saja. Betul. Tapi prakteknya ini praktek yang lebih penting gitu sebagai orang tua. Jadi kita belajar, anak pun juga belajar. Agar ya fatherless ini terputus. Betul. Dan cukup kalau yang merasakan cukup dirinya dia sendiri, jangan sampai berkelanjutan. Soalnya dan harus berubah lah, harus berubah. Iya, harus berubah dimulai dari diri kita. Soalnya itu udah seperti kata Pak Restu, ketika dia tuh mendapatkan pengalaman seperti yang dibilang dia biasa diatur. Dia akan mengatur lingkungan sekitarnya. Dan itu akan berpengaruh ketika dia mulai itu bersosialisasi kan. Jadi tidak bisa berempati dengan teman dan lain-lain. Banyak hal-hal yang negatif dari fatherless ini. Jadi kalau menurut saya sih tidak hanya fatherless ya. Jadi sosok orang tua itu juga penting. Dua-duanya. Jadi ibu juga sangat penting perannya. Kerjasama, apalagi zaman sekarang itu kan sudah tidak ada yang istilahnya itu patriarki ya. Mau itu orang tuanya itu kebanyakan malah sekarang dua-duanya yang sibuk. Betul. Dua-duanya yang sibuk kerja, dua-duanya yang sibuk mencari nafkah gitu. Tapi kedua-duanya harus membagi waktu untuk mengasuh anak. Betul. Gitu. Harus ya. Wajib. Harus. Kalau saya sudah diulti Pak Restu. Kalau kita sibuk, kalau kita sudah sibuk, terus tidak bisa mengatur waktu, yang ngalah siapa? Saya disuruh Pak Restu. Saya disuruh mengalah sama suami saya, berarti harus saya yang mengalah ini nanti kalau memang sudah tidak bisa mengatur waktu untuk kesibukan. Tapi memang benar harus ada yang mengalah salah satu. Contohnya seperti yang dikatakan Pak Restu di awal. Memang idealnya itu seorang laki-laki itu yang bekerja, perempuan di rumah. Tapi ada kalanya tergantung pembicaraan kita, kesepakatan kita dalam berkeluarga. Ada malah istrinya yang bekerja. Betul. Tanpa mengurangi fungsi peran dia sebagai ibu rumah tangga. Betul. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Kemudian bapaknya atau pasangannya, suaminya yang di rumah. Dengan istilahnya di rumah itu tidak hanya diam. Baik itu dia bekerja ataupun yang lebih fleksibel gitu kan. Tapi nah ini yang harus kita patahkan. Orang yang diam di rumah itu bukan berarti tidak bekerja ya. Betul. Baik itu ibu rumah tangga ataupun ayah rumah tangga atau bapak rumah tangga itu dia bukannya tidak bekerja ya. Jangan salah arti. Saya kadang-kadang kalau ditanya, ketika saya misalnya ketemu teman kerja di mana? Oh, saya kerja istri. Bilang istri saya kerja dari rumah. Kerja dari rumah. Ada bisnis? Enggak. Ada anak yang harus diurus. Ada misalnya kebutuhan di rumah yang harus dikerjakan. Gajinya dari mana? Ya dari saya yang gaji kira-kira begitu ya. Iya benar ya. Jadi itu yang harus jangan sistem-sistem patriarki itu masih kita terapkan. Itu juga salah satu kiat-kiat untuk memutus fatherless ini. Kalau menurut saya sih seperti itu Pak. Oke, baik. Masih ada waktu? Kayaknya sudah lewat ya. Sudah lewat. Oke, baik. Saking asiknya ini kita loh. Baik, bagi sahabat serasi, seorang ayah tidak perlu sempurna untuk menjadi hebat. Ia hanya perlu ada untuk anak-anaknya dan hadir di saat mereka membutuhkan, di saat mereka berbagi mimpi, bahkan di saat mereka melakukan kesalahan. Menjadi ayah adalah sebuah perjalanan belajar seumur hidup. Tidak ada kata terlambat untuk mulai berubah dari sosok yang hanya ada menjadi sosok yang benar-benar hadir di dalam hati anak-anak. Iya.
Oke, ya. Terima kasih untuk Ibu Mela, terima Ya. kasih untuk sahabat Serasi yang sudah menyaksikan program Sigap pada hari ini. Kita akan akhiri pertemuan pembahasan podcast pada hari ini. Selamat pagi, salam, Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Semangat. Semangat.